Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu di dalam majelis ilmu, meskipun pertemuannya harus melalui bantuan teknologi informasi dan komunikasi karena keadaan belum memungkinkan kita untuk bertatap muka. Semoga pertemuan pada kesempatan ini menjadi pertemuan yang barokah. Kita akan mendapatkan barokahnya silaturahmi dan juga barokah ilmu yang manfaat. Salawat salam semoga tersanjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah dan para sahabat yang sunah-sunahnya kita ikuti dan syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir kelak. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kesempatan yang mulia ini Allah berikan kepada kita, dipanjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan suci yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sungguh kita bersyukur. Kita juga bersyukur kita diberi kesehatan. Pada kesempatan saat ini tidak sedikit saudara kita yang sedang sakit, tidak sedikit yang tidak berkesempatan untuk hadir di dalam majelis ilmu, tapi kita semuanya alhamdulillah diberi Allah Ta'ala karunia untuk bisa bertemu. Kita syukuri dengan kesyukuran yang sebesar-besar. Pada kesempatan yang baik ini, mari bersama-sama juga ingatkan diri kita. Kebetulan tadi sudah diingatkan ya sama saudara kita Qori yang sudah membacakan di mukadimah tadi ya, surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ayat 185 di dalam surah Al-Baqarah ini yang tadi juga sudah dibacakan oleh saudara kita Qori, ini menjawab pertanyaan dari Al-Quran itu diposisikan sebagai apa. Inilah jawabannya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang unzila fihi, diturunkan di dalam bulan tersebut Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu untuk apa? Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk. Tidak hanya petunjuk, wa bayyinati minal huda, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Jadi kita ketika belajar Al-Quran itu akan menemui bahwa satu hal itu dijelaskan di dalam satu ayat dan nanti akan dijelaskan di ayat-ayat yang lain. Wal furqan, juga sebagai pembeda. Pembeda antara apa? Yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan saudara-saudara semuanya yang hadir atau mengikuti siaran ini secara tidak langsung, bahwa Al-Quran ini posisinya dalam kehidupan kita adalah sebagai petunjuk. Dan Al-Quran juga menjelaskan tentang petunjuk itu, dan Al-Quran membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pertanyaan berikutnya, lalu kalau kita ini memang telah yakin dengan seyakin-yakinnya
karena kita imani kebenaran Al-Quran tersebut. Kemudian Al-Quran kita jadikan sebagai jalan hidup. Lalu Al-Quran ini akan kita praktekkan. Bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran ini? Saudara-saudaraku mungkin pernah punya pertanyaan, atau bahkan mungkin pertanyaan ini masih dalam benak saudara sekalian. Mempraktekkan Al-Quran itu seperti apa caranya? Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita hidup di abad milenial, di abad ke-21. Bagaimana mempraktekkan Al-Quran? Tadi sudah disampaikan di Al-Baqarah 185. Satu hal dijelaskan dalam satu ayat, kemudian akan dijelaskan di ayat yang lain. Inilah yang benar. Jadi saudara-saudaraku, saya ingatkan, kalau kita membahas Al-Quran itu, bahaslah Al-Quran dengan Al-Quran. Saya ulangi, bahaslah Al-Quran dengan Al-Quran. Dan dilengkapi dengan sunnah. Jadi tidak semestinya Al-Quran itu dibahas dengan nafsu, dengan logika saja. Jadi ketika kita membahas Al-Quran itu tidak menurut saya, bukan menurut Anda. Bagaimana menurut Al-Quran? Bukan biasanya. Bagaimana menurut Al-Quran? Menurut guru saya, ya baiklah, kalau gurunya memang lurus merujuk kepada Al-Quran, boleh. Tapi tetap kritis. Rujukan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, di ayat yang lain, surah Al-Ahzab, ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Nah, ini adalah konsep operasionalnya. Kalau tadi itu konseptual, Al-Quran itu untuk apa? Sekarang bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran itu? Allah Ta'ala tegaskan, laqad, benar-benar, sungguh. Ada lam taukid ini, la, ada qad, dua. Ya, diyakinkan, benar-benar, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Kana lakum, ada bagimu, fi rasulillahi, dalam diri Rasulullah, itu uswatun hasanah. Uswatun, contoh, hasanah, yang bagus. Ya, kalau ada teman Anda yang namanya uswatun hasanah, itu namanya bagus sekali ya, karena uswatun itu contoh, hasanah itu bagus, berarti dia didoakan oleh orang tuanya untuk menjadi contoh yang bagus. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lalu Rasulullah SAW ini contoh yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang yarjullaha, mengharap rahmat Allah, artinya mengharap kasih sayang Allah. Operasionalnya mengharap surga kelak. Wal yaumal akhir, dan mengharap kedatangan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah dengan mengingat yang banyak. Sekarang ketemu kuncinya. Oh, jadi kalau kita mau mempraktekkan Al-Quran, itu kita diberi contoh. Gimana Al-Quran itu dipraktekkan? Ya, yang beri contoh sempurna dari pempraktekan Al-Quran itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat di zaman beliau. Petunjuk ini, Al-Quran ini berlaku hingga yaumul akhir. Jadi Al-Quran itu tidak selesai pengamalannya pada zaman Rasulullah, tapi sampai hari akhir kelak, karena Rasulullah diutus untuk seluruh manusia hingga yaumil akhir, karena penutup para nabi. Nah, kalau begitu saudara-saudaraku semuanya yang terpelajar, yang cerdas, semua yang mengikuti kajian dakwah ini, pastinya sekarang udah berpikir, kalau begitu tidak mungkin ya kita itu mengamalkan Al-Quran tanpa kenal Rasulullah. Jawabnya tidak mungkin, karena Anda tidak akan dapat contohnya. Kalau begitu tidak mungkin ya kita itu mengikuti Rasulullah tanpa mengamal Al-Quran. Tidak mungkin, karena Rasulullah itu bentuk praktek dari Al-Quran. Ketiga, Ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, Ibunda Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah itu? Maka dijawab,
Akhlak Rasulullah khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Rasulullah is the walking Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran dipraktekkan itu seperti apa sih? Seperti kehidupannya Rasulullah. Jadi harus kenal Rasulullah. Nah, sekarang kita sampai pada satu titik. Oh, kalau begitu orang untuk bisa menerapkan Al-Quran harus kenal Rasulullah. Iya. Kalau begitu orang harus benar konsepsinya Al-Quran itu sebagai apa? Iya. Karena bagaimana Al-Quran itu dipersepsikan oleh umat ini akan menentukan kualitas dari umat ini. Jika umat ini ditanya, Al-Quran itu apa? Oh, Al-Quran itu adalah kalam ilahi berisi mukjizat, bacaan-bacaan untuk mengusir hantu. Nah itu insya Allah kalau jawabannya seperti itu, maka tidak lebih dia akan hanya membaca Al-Quran itu untuk mengusir hantu saja. Untuk meruqyah orang yang sakit saja, tidak lebih dari itu. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kitab suci yang berisi saja indah, yang luar biasa dilantunkan sehingga kalau diperdengarkan orang akan gergel hatinya, akan merasa terenyuh. Sehingga diperbaguslah bacaannya sampai sebagus-bagusnya, bahkan dilombakan di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, nasional, internasional, tapi tidak diketahui maknanya apa, pesannya apa. Kalau itu pengertiannya terbatas itu, ya Al-Quran hanya menjadi barang seni. Lalu Al-Quran itu apa? Tadi kembali lagi, setiap pertanyaan Al-Quran apa, jangan pakai pendapat pribadi, jangan katanya-katanya, tapi kembali kepada Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau petunjuk bagi manusia tadi sudah dijelaskan, lalu prakteknya adalah Rasulullah, kita harus kenal Rasulullah. Nah, berikutnya Rasulullah itu siapa? Lagi-lagi persepsi umat ini terhadap siapa Rasulullah itu sangat menentukan kualitas umat ini. Silahkan Anda boleh ya teman-teman sekali-kali jalan-jalan di keramaian, tanya, survei bebas. Jangan hanya di masjid, tapi di pinggir jalan, tanya. Anda kenal Nabi Muhammad gitu? Tanya orang. Silahkan bikin. Kalau Anda yang suka ngevlog, yang punya channel YouTube yang bagus, silahkan bikin konten. Tanya itu. Sampel 100 orang atau 1000 orang lebih bagus. Pinggir jalan, jangan hanya di masjid. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Anda kenal apa tidak? Nanti Anda akan surprise dengan jawabannya orang. Mungkin orang akan jawab kenal. Siapa dia? Nabi. Nabi itu menurutmu siapa? Ya Nabi itu ya utusan Allah lah. Ya tugasnya apa? Ya menyampaikan wahyu. Oh mungkin itu jawaban yang paling umum standar. Terus kalau pertanyaan dinaikkan, menurut bayangan Anda Nabi Muhammad itu seperti apa kehidupannya? Ya Nabi itu yang mengajarkan kebaikan, kemudian menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk, mengajarkan akhlak. Bayangan Anda kesehariannya Rasulullah itu seperti apa? Ya dikelilingi para sahabat di dalam majelis kajian dan seterusnya. Itu adalah persepsi orang. Lagi-lagi jelaskan Al-Quran dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada rujukan kitab-kitab Syirah Nabawiyah yang dikarang oleh para ahli berdasarkan riset, menunjukkan pribadi Rasulullah itu pribadi yang luar biasa. Basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu Allah jadikan sebagai contoh, tidak hanya dalam satu segi kehidupan. Kenapa saya bilang satu segi kehidupan? Karena jangan-jangan saya khawatir juga di hari gini masih ada yang menganggap Nabi itu seperti separuh malaikat, atau bahkan mungkin separuh Tuhan. Nah, separuh Tuhan, jadi dikultuskan. Padahal sejarah mencatat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menjalani kehidupannya sebagai pribadi. Tidak hanya sebagai pribadi, sebagai pemimpin umat ini dalam segala aspek. Aspek apa? Aspek bisnis, aspek keluarga, aspek dakwah, aspek sosial politik, aspek sistem pendidikan yang holistik, aspek apa? Hukum, aspek militer.
Beliaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ilmuwan, ia jenderal, ia seorang pengusaha dermawan, ia seorang bapak yang sangat halus budi pekertinya kepada keluarga. Saudaraku ya dirahmati Allah Ta'ala, karena keterbatasan waktu, yuk untuk kesempatan ini kita kaji sedikit. Saya bilang sedikit ya, karena kajian tentang Rasulullah dan Al-Quran itu tidak akan habis dikaji sampai umur kita habis. Bagaimana kepemimpinan Rasulullah dalam hal bisnis? Kok saya milih ini? Karena menurut pengamatan saya, sisi pribadi Rasulullah sebagai seorang entrepreneur itu salah satu sisi yang paling sedikit dibicarakan. Kalau sudah bicara Nabi Muhammad itu pol-pole itu adalah wahyu, Quran, sholawat, udah begitu. Tetapi sisi beliau sebagai entrepreneur itu jarang sekali dibicarakan. Saya tidak tahu apakah orang tidak mengerti, tidak peduli, atau tidak tertarik, atau tidak ada yang menunjukkan. Itu kalau orang timur yang bicara, orang muslim. Kalau orang barat, orientalis, yang studi Quran, studi keislaman, tapi tidak bermaksud untuk mengamalkan, tapi untuk menjegal agama Islam, itu sukanya mengeksploitasi kisah keluarga beliau, tapi dengan cara yang kurang ajar. Nah, kurang ajarnya bagaimana? Misalnya mengatakan Muhammad itu pedofil karena menikahi Aisyah pada umur belia. Dia ini rabun jauh, tidak paham, tapi kebanyakan bicara. Tidak paham yang sesungguhnya, dan tidak paham mendalam bagaimana kedalaman makna dari Rasulullah SAW dan keluarganya sebagai suri tauladan. Adanya hanya kebencian, sehingga menyebarkan hal yang tidak betul. Bagaimana dengan umat Islam sendiri? Maaf, umat Islam sendiri sering apa? Rabun dekat. Katanya kenal Rasulullah, menyebut nama Rasulullah di setiap tasyahud awal, tasyahud akhir, ya, di dalam sholat 5 waktunya menyebut nama Rasulullah. Tapi ketika ditanya Rasulullah itu siapa, tidak bisa menceritakan, tidak paham. Ini rabun dekat, dekat tapi tidak kenal, tidak kelihatan, atau mungkin kabur. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah SAW itu kalau dilihat kehidupannya, baik sesudah mendapatkan wahyu maupun sebelum mendapatkan wahyu, itu penuh dengan suri tauladan yang mulia. Ketika beliau ini lahir ke dunia ini, beliau dilahirkan dalam keadaan bukan di tengah-tengah keluarga yang penuh kebesaran, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir dalam keadaan yang memprihatinkan. Memprihatinkannya bagaimana? Menjadi yatim saat masih di dalam kandungan, karena dalam kandungan sudah ditinggal sama bapak beliau. Kemudian di usia 6 tahun ditinggal ibu beliau, menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Kemudian diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Kemudian tidak selang berapa lama kakek beliau juga meninggal, diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Dan Abu Thalib sejarah mencatat itu adalah salah satu putra Abdul Muthalib yang putranya paling banyak tetapi ekonominya paling minim, alias orang tidak punya. Sehingga saya tidak tahu saudara-saudaraku semuanya yang hadir di majelis ini dan yang mengikuti siaran ini, apakah masa kecil Anda lebih minim dibandingkan masa kecil Rasulullah, atau sama, atau Anda jauh lebih beruntung? Silahkan timbang-timbang sendiri. Yang menarik adalah sejarah sudah mencatat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yatim piatu dalam kurun waktu 23 tahun bisa mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat beragama, bertauhid, kemudian beradab tertinggi pada zaman itu. Para ahli di bidang ilmu kesuksesan itu banyak memang ya yang meneliti orang-orang besar, orang sukses itu banyak sekali yang awal mulanya kehidupannya itu memprihatinkan. Bahkan ada orang bijak yang mengatakan many great men started and as a newspaper boy. Jadi banyak ya orang
orang gede, orang yang mengubah dunia ini, kecilnya itu tukang loper koran. Sekarang loper koran udah tidak zamannya lagi ya, karena sekarang baca korannya lewat digital gitu. Kalau zaman dulu, di zaman saya masih kecil, masih remaja itu, salah satu pekerjaan yang paling mudah didapatkan tanpa harus kualifikasi, tanpa harus umur tertentu, ya jadi loper koran itu. Tiap pagi itu nganterin koran ke pelanggan dan kemudian nanti dapat upah. Begitukah Rasulullah SAW masa kecilnya itu dalam keadaan yang memprihatinkan. Seorang peneliti namanya Manfred tahun 95 pernah meneliti kemudian menyimpulkan bahwa kerasnya kehidupan di masa kecil itu biasanya mendorong orang untuk menjadi pemimpin. Jadi mau punya dorongan, motivasi untuk memimpin. Rasulullah bagaimana? Ya, ternyata penelusuran sejarah menemukan Rasul itu ketika diemong sama paman beliau itu ya gimana ya? Sudah yatim piatu, ikut omnya sendiri miskin, sehingga Rasulullah itu membantu omnya ini. Buruh beliau ini, buruh apa? Mengembalakan ternak, mengembalakan kambing. Dan istimewanya ternyata setelah ditelusuri sejarah itu, semua para rasul itu punya rekam jejak sebagai penggembala kambing. Sekali lagi saya ulangi ucapan saya, penggembala kambing. Anda yang berpikiran kritis langsung mikir, kok kambing ya? Tidak sapi atau unta. Ada seorang analis yang mengatakan ada keistimewaannya. Kenapa? Kalau mengembalakan unta, itu untanya jalannya tidak lurus itu bisa digebuk, untanya tidak apa-apa. Tapi coba kalau mengembalakan kambing, ya, mengembalakan kambing itu harus sabar sekali. Oh ya, maaf, jangan-jangan saya bilang mengembalakan kambing, bayangan Anda adalah mengembalakan kambing di Gunung Pati gitu ya, di Semarang, di tanah Jawa yang subur, atau di Indonesia yang serba alamnya bersahabat. Saya ngomong mengembalakan kambing di Timur Tengah, ya, di gurun. Jadi teman-teman semuanya, ini omongan saya ini harus dibungkus dengan konteks agar tepat ya. Jadi bayangannya adalah mengembalakan kambing itu tidak mudah. Sudah kambingnya banyak, untuk mencari rumput itu tidak sekilo 2 kilo, harus menempuh perjalanan bisa berpuluh-puluh kilo. Sehingga banyak sekali pengalaman kepemimpinan yang diasah sewaktu kecil. Kemudian di usia 12 tahun itu Rasulullah merintis karir. Tadi karirnya itu apa? Bermula dari buruh tadi, kemudian merambah ke perdagangan. Karena memang suku Quraisy, suku nenek moyang Rasulullah itu terkenal dengan kepiawaian dalam berdagang. Umur 17 tahun mulai usahanya sendiri, sehingga ini ditekuni ya. Saya ulangi lagi saudaraku semuanya, katanya panjenengan semuanya ittiba Kanjeng Nabi. Katanya pecinta Rasulullah, sampai bikin jaket, bikin jaket belakangnya tuh gede banget, pecinta Rasulullah gitu ya. Tenan apa piye gitu ya. Kalau ada memang pecinta Rasulullah itu umur 17 tahun udah mulai bisnis. Bisnisnya tidak sembarangan ya. Kalau beliau mulai bisnis itu dengan berkongsi ya. Jadi ada pemodalnya, kemudian beliau menjalankan bisnis berdasarkan fee, jadi dapat fee. Kemudian semakin besar bisnisnya, kepercayaan semakin besar, beliau menjadi manajer dan menjadi investor. Hitung kehidupan beliau yang beliau lakukan sebagai pedagang itu umur 17 sampai sekira umur 37 tahun. Di berapa itu? Nah, 25 tahun. Sementara kalau dihitung dari turunnya wahyu umur 40 sampai beliau wafat itu 63 tahun, itu 23 tahun. Fakta sejarah, Rasulullah SAW itu menjalani kehidupan sebagai pedagang itu lebih lama dibandingkan dengan hidup beliau sebagai pengemban wahyu yang 23 tahun. Ini saudaraku, ini fakta sejarah. Saudara-saudara semuanya, lalu tadi saya sudah menyebutkan waktu kecil beliau sebagai penggembala ini ternyata diteliti oleh para pengamat sejarah itu ternyata leadership itu ditumbuhkan melalui kegiatan menggembala ini, karena harus mencari, ada pencarian, mencari ladang rumput itu kan perlu ketepatan, perlu
kemudian keputusan, keberanian, kemudian mengarahkan hewan ternaknya, mengawasi, ya kan? Kalau panjenengan sudah sampai Timur Tengah sana di gurun-gurun itu, Anda tahu betapa kerasnya kehidupan di sana ya. Kalau panas, luar biasa panas, begitu malam turun begitu dingin sekali. Kemudian melindungi hewan ternaknya, kemudian juga merawat hewan ternaknya ini sehingga tidak terkena penyakit, tidak terkena serangan binatang buas dan sebagainya. Jadi masa kecilnya itu penuh pendidikan. Kemudian di masa remaja usia 17 tahun masuk ke tahap entrepreneurship. Perjalanan dagang Rasulullah SAW ini karena beliau ini berdagang, kemudian berkongsi dengan saudagar kaya yang salah satunya dicatat dalam sejarah ada Sayyidatina Khadijah yang nantinya adalah menjadi istri beliau. Rasulullah SAW ini memiliki reputasi yang luar biasa. Apa reputasi? Ada kejujuran. Jadi beliau ini jujur sejak kecil, remajanya juga jujur, sampai menjadi wirausahawan juga jujur. Di dalam berdagang beliau mula-mula ini sejarah mencatat ini mengenakan fee ya, jadi memutarkan modal milik orang. Kemudian setelah itu profit sharing, kemudian mudharabah. Jadi kalau mudharabah beliau ini sebagai orang yang menjalankan bisnis kemudian berkongsi dengan orang yang punya modal. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ini adalah pemodal ya, sahibul mal. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sebagai mudharib atau sebagai pengelola modal. Menikah dengan Sayyidatina Khadijah kemudian menjalankan bisnis bersama ini hampir tadi saya sebutkan 28 tahun ya setelah menikah ini, kemudian terus berdagang. Ketika kita baca lebih banyak kitab-kitab sejarah itu ternyata cakupan dagang Rasulullah itu Masya Allah untuk zaman beliau itu tidak hanya berdagang di Mekah, sampai Yaman, sampai Syria, sampai Busra, Irak, Yordania, Bahrain dan kota-kota lain di dalam Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab. Jadi kalau misalnya dipersonifikasikan orang hari ini itu Rasulullah itu multinasional trader ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan seorang pedagang tarkam ya, antar kampung, tetapi merupakan eksportir importir yang besar. Keuntungan dagang beliau dicatat sejarah itu kadang 2 kali lipat lebih besar dari keuntungan orang biasa. Kenapa? Karena reputasi beliau yang sangat-sangat baik. Jadi kalau kita telusur lagi periodisasi umur beliau itu umur 12 sudah mulai internship ya, magang, ikut orang kerja dapat upah. Umur 17 sudah mulai mandiri. Pengumuman saudara-saudara yang paling nyaring itu teriakannya saya pecinta Rasulullah. Kalau memang mau ngikut Rasulullah, umur 17 itu sudah mulai bisnis. Umur 25 tahun itu beliau mencapai puncak kejayaan, menjadi business owner dengan aliansi para investor. Silahkan Anda introspeksi diri Anda sendiri dan kita semuanya. Biasanya di generasi kita itu umur 25 itu orang lagi ngapain? Oh saya tahu Pak maksudnya, paling-paling baru lulus sarjana. Iya, baru cari kerjaan, ngelamar sana, ngelamar sini. Rasulullah umur 25 tahun itu sudah kaya raya. Umur 37 tahun Allah berikan ilham kepada beliau untuk menyendiri memikirkan masyarakat sehingga sering bertahanus menyendiri di Gua Hira. Beliau mengurangi aktivitas berdagangnya. Umur 40 Allah angkat menjadi Rasul dengan turunnya Al-Quran surah Al-Alaq 1-5 dilanjutkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Rasulullah meninggalkan kegiatan dagang besar-besaran ini, hidup dari simpanannya harta beliau, dan harta beliau ini didedikasikan untuk biaya dakwah beliau dan juga disedekahkan. Rasulullah dalam catatan sejarah kalau sedekah tidak kira-kira banyak sekali. Di usia 53 tahun ketika beliau pindah ke Madinah memimpin masyarakat Madinah ya, masyarakat muslim Madinah itu beliau mendirikan masjid dan harus dicatat beliau perintahkan untuk mendirikan pasar muslim di samping masjid. Kenapa kok seperti itu? Umat ini menjadi tegak, menjadi berwibawa, berharga, mampu itu karena kalau ekonominya ini benar. Orang itu kata-katanya bisa dihargai, orang itu kepribadiannya bisa diperhitungkan. Kalau apa? Kalau punya harta cukup. Kalau Anda miskin,
Kalau Anda kurang, maka Anda memiliki potensi kekurangan apa? Tidak didengar kata-kata Anda. Tidak diperhitungkan. Itu sunatullahnya seperti itu. Maka Rasulullah ini mengajarkan ketika beliau pindah ke Madinah, membangun umat di sana, setelah bangun Masjid Nabawi itu yang diperintahkan bangun pasar. Kenapa? Di situ sudah banyak pasar, tapi pasarnya orang Yahudi, orang Nasrani. Pasarnya orang Yahudi, Nasrani itu dijalankan dengan mekanisme riba. Padahal riba itulah yang merusak, menggerogoti kehidupan seseorang sampai hancur secara ekonomi. Beliau bikin pasar sendiri, pasar muslim non riba. Nah, ini sejarah perekonomian umat di masa Rasulullah. Kemudian di usia 63 tahun beliau wafat, itu telah memastikan umat Islam tidak lagi rugi dunia akhirat dan juga bebas dari hal yang haram dan riba. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW di dalam catatannya sebagai seorang entrepreneur itu banyak melakukan aktivitas pembelian itu pada masa Makkah ya. Jadi tahun kenabian 1 sampai tahun kenabian 13. Kemudian setelah pindah ke Madinah tuh banyak melakukan aktivitas penjualan. Cara berjualan Rasulullah sejarah mencatat itu tidak hanya jual beli konvensional, ya ada lelang. Ya, beliau pernah dicatat sejarah melelang sebuah pelana. Ini saya jual dengan 1 dirham. Siapa yang mau membeli lebih tinggi? Ada yang menjawab 2 dirham, itu lelang. Maka lelang itu juga diperbolehkan. Ya, bahasa Inggrisnya auction. Ya. Kemudian memegang janji. Beliau ini terkenal sekali orang yang pegang janji. Kemudian beliau juga tidak setiap saat bayar cash. Ya, kadang kulaan tuh kredit juga, tapi dengan catatan kredit tanpa riba. Jadi beliau ini ngredit tetapi membayarnya tidak tanpa perjanjian riba. Kemudian kalau beliau berhutang, beliau juga pernah berhutang, tapi dengan rasa terima kasih beliau membayar lebih, tapi tanpa perjanjian di depan. Lain ya, dengan zaman sekarang riba itu lain. Kalau riba kan utang 1.000 tapi dengan perjanjian nanti kembalinya 1.250, tapi diperjanjikan di depan, itu namanya adalah riba. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah adalah orang yang paling teguh memegang janji. Pernah diceritakan Rasul ini punya janjian mau deal bisnis sama seorang bisnismen ya. Kemudian sudah janjian di suatu tempat, beliau sudah sampai situ, orangnya itu tidak datang-datang. Nah, orang yang janjian sama Rasulullah itu ingat, oh satunya janji sama Muhammad, tapi ingatnya kelamaan 3 hari kemudian. Ketika beliau balik, ya si pedagang partnernya Rasulullah itu, Rasulullah masih di situ. Kenapa Rasulullah tidak pergi? Karena memegang janji. Maaf ya, ini cerita di tahun 1400-an Hijriah. Anda jangan mikir, kok susah teman, kok tidak di WA, kok tidak di SMS. Zaman itu belum zaman WA, sayang. Ya, tidak ada WA, tidak ada SMS, belum musimnya Android, oke? Termasuk tadi ketika saya menceritakan, oh Rasulullah ke Jordan, Rasulullah ke Syria. Jangan Anda pikir hari ini, loh, Saudi, Jordan kan naik pesawat 2 jam sampai. Itu kan sekarang. Kalau zaman dulu, ya, Mekah Madinah yang 450 kilo saja itu seminggu naik onta. Lah kalau ke Jordan, kalau ke Syria, kalau ke Bahrain, berapa lama perjalanannya? Nah, pakai onta, runuk-runuk ya. Karavan dagang itu minimal ada 100 onta bareng-bareng. Bisa dibayangkan betapa kerepotannya, kemudian kepandaiannya mengolah manajemen kepemimpinan dagang itu luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, dari paparan tadi kita sekarang dapat insight ya, moga-moga dapat pencerahan. Oh begitu ya, contoh yang ditunjukkan Rasulullah. Iya. Jadi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mata pencaharian apa yang paling baik? Apa jawab beliau? Amalu rajuli biyadih. Pekerjaan baik itu ada pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya. Artinya itu orang yang kerja langsung dengan tangannya. Kemudian wakulu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Mabrur itu artinya diberkahi. Jadi saudaraku semuanya yang hadir pada majelis kali ini dan yang mengikuti siaran ini, silahkan ya, mau ikut Rasulullah. Jadi pegawai, Rasulullah pernah jadi pegawai ya, tukang angon. Tapi tidak seumur hidup Rasulullah menghabiskan
sebagian besar waktunya itu sebagai trader, sebagai businessman, sebagai investor. Ya, mau itibak Kanjeng Nabi silahkan. Caranya bagaimana? Kembangkan kewirausahaan. Kenapa? Sudah dibilang oleh Rasulullah, salah satu pekerjaan terbaik adalah perdagangan yang diberkahi. Mau diterjemahkan dengan bahasa lebih lugas lagi? Oke, terjemahannya, pengen kaya, jadilah pedagang. Ini loh, Rasulullah sudah ngasih contoh. Nah, dagang yang bagaimana? Dagang yang jujur. Patokannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Prakteknya bagaimana? Seperti yang tadi sudah saya ceritakan, Rasulullah praktekkan. Sehingga kita sekarang mendapat peninggalan Al-Quran ini, pedoman kita Al-Quran. Contoh, prinsip jujur ini tegas oleh Allah Ta'ala. Dan sampaikan surah At-Taubah ayat 119 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kita ini dituntut untuk jujur, benar. Kita juga diperintah oleh Allah Ta'ala melalui sunnah Rasulullah, tinggalkanlah yang meragukanmu. Kalau ada hal yang meragukan itu tinggalkan, pada apa yang tidak meragukanmu, hal yang pasti. Kemudian sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa. Ini hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi. Jadi jujur itu lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta itu menipu akan menggelisahkan jiwa. Jadi orang yang berdusta, apalagi berdagang kok berdusta, wah tidak berkah, tidak nyaman hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari melewati seorang pedagang, melihat tumpukan makanan, terus beliau memasukkan tangan beliau ke dalam makanan itu. Kemudian merasakan, loh ini kok basah ya, yang bawah ini. Kemudian ditanya, wahai pemilik makanan, kenapa ini kok basah? Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Jadi kenapa kok ini kok ditaruh yang basah di bawah? Ternyata kan menipu itu ya. Jadi yang kualitasnya jelek ditaruh di bawah, yang bagus ditaruh di atas. Kemudian Rasul bersabda, ketahuilah barang siapa menipu, maka dia bukan golongan kami. Nah ini saudaraku, mari kita renungkan perdagangan sekarang itu seperti apa, ya kan? Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya, orang yang menipu itu tidak dianggap sebagai umat Rasulullah. Sekarang ini berarti kalau kita mau sukses di dalam berdagang, kejujuran itu nomor satu. Apakah jujur itu hanya terbatas pada saya niat tidak akan ngapusi? Tidak saudaraku, belum cukup. Rasulullah SAW beri contoh, beliau ini seorang yang bersih hatinya, juga seorang yang capable. Capable itu terampil, pinter. Berdagang juga harus pinter. Coba mari kita renungkan. Zaman dulu ya, ada orang jual jasa. Jasa apa? Angkutan misalnya. Angkutannya apa? Ojek. Orang naik ojek di zaman dulu sebelum ada ojek online misalnya, apa sih yang paling membuat tidak nyaman naik ojek? Satu, tidak jelas tarifnya. Nah itu kan, ditanya, Pak saya mau naik ojek dari Sampangan ke Sekarang, berapa? Nah, ngomong dia, 50.000. Kita tidak tahu apakah 50.000 itu kemahalan, apakah 50.000 itu standar, apakah 50.000 itu murah, karena tidak ada informasi yang jelas. Sehingga orang selalu merasa was-was, apakah saya ini membayar kemahalan atau tidak. Coba, orang pintar mengubahnya menjadi ojek online. Ada di sistem online yang orang harus tawar-menawar, tidak ada. Diubah menjadi kepastian. Bisnis pasti lebih bagus. Konsumen paham berapa tarif yang dia akan bayar, penyedia jasa juga mendapatkan hasil yang pasti. Taksi juga seperti itu. Jual beli dulu kalau jauh seperti yang tadi saya sebutkan, Rasulullah SAW antar negeri, begitu susahnya. Zaman sekarang diubah oleh orang pintar. Jadi online shop. Bagaimana online shop mainnya? Barang ditunjukkan, padahal barangnya kita juga belum nyentuh, juga belum. Tapi percaya,
speknya ditunjukkan, harganya ditunjukkan. Kalau mau pesen dipermudah, klik langsung masuk pesanan, setelah itu pesanan diantar. Saya belum bicara tentang minusnya ya, banyak barang tidak cocok, kuantitas tidak cocok, atau kualitas kurang cocok dan seterusnya. Tapi orang yang pinter ini mengubah tata cara berniaga ini dengan teknologi informasi ini telah meraup untung yang dihitung pakai kalkulator tuh jeplak kalkulatormu gitu sampai rusak saking banyaknya untung. Pertanyaannya, orang-orang di balik itu orang muslim apa bukan? Kalau Anda menjawab lirih, kayaknya bukan, Pak. Lah salahmu. Kamu katanya cinta pada Nabi Muhammad, tapi yang kamu pikir hal lain. Mestinya masa muda seorang mukmin muslim itu banyak didedikasikan untuk membangun umat ini, termasuk apa? Teknologi di dalam berdagang dipelajari, teknologi di dalam e-commerce dipelajari, teknologi di dalam ekonomi pelajari, sehingga umat Islam itu menguasai ekonomi. Sekarang ini kita bisa lihat kemunduran umat itu biang keladinya di mana? Ya tidak ada hal lain, adalah pada kejumudan umat. Umat tidak bisa memandang Al-Quran secara objektif, tidak paham Rasulullah itu siapa. Sehingga tadi saya bilang Rasulullah itu paling pol itu dianggap sebagai pemimpin spiritual. Kalau sudah ngomong Rasulullah itu bayangannya Rasulullah itu di tengah majelis, di masjid. Padahal sejarah itu membuktikan Rasulullah itu menghabiskan lebih banyak waktunya itu di medan bisnis. Nih, sebagai muhasabah untuk kita semuanya, untuk Anda dan untuk saya juga. Rasul SAW pernah kaya, tapi sikapnya terhadap harta tidak tamak, teladan, ya, jujur mendapatkan hartanya, tidak korupsi, tidak ngerampok, tidak garong, tidak ngapusi. Kemudian setelah jadi nabi, setelah jadi rasul, diangkat jadi rasul, beliau hidup sedang dan bersahadat. Bahkan di akhir hidupnya beliau ini hidup sangat sederhana. Bahkan beliau berdoa, hidupkanlah saya sebagaimana orang miskin. Masya Allah, Anda berani tidak berdoa untuk berdoa dihidupkan seperti orang miskin? Tapi kalau Anda misalnya tanya ini anak-anak muda ya, tanya sama saya, Kanjeng Nabi, Bapak tadi menyebutkan di usia 25 tahun itu kayaknya sebagaimana? Seperti apa? Ada catatan sejarah. Ketika beliau mempersunting Sayyidatina Khadijah, ini silahkan catat ya. Maharnya apa? 20 ekor unta dan 12 ukiah. Ukiah itu emas. Mari kita hitung. 1 ekor unta biasa, gitu ya. Unta biasa. Unta biasa itu tidak istimewa. Kalau istimewa harganya bisa berkali lipat. Unta biasa saja yang bisa disembelih di waktu kurban itu kalau ke Mekah. Sebagai pengetahuan Anda, kalau Anda ke Saudi itu harga itu tetap. Kenapa? Karena dia tidak mengenakan bunga, juga dia memakai standarnya standar emas. Sehingga berpuluh tahun ke sana saya tanya orang yang pernah ke sana berpuluh tahun, susu unta 1 botol itu harganya berapa? 5 rial. Sekian puluh tahun kemudian, tahun 2012 saya ke sana, tetap masih 5 rial. 2014, 2016 ya tetap segitu. Sampai sekarang tetap segitu. Jadi kalau ngomong harga di sana itu pakem gitu harganya ya, karena enggak inflasi yang berlebihan gitu. Nah, 1 ekor unta biasa itu 23 juta. Kalau kalikan 20, maaf tadi saya udah ngitung ya pakai kalkulator gitu ya. Udah ketemu 460 juta. Emas berapa? 1 ons, bukan 1 gram loh. Halo. Anda kan pikirannya 1 gram terus. maaf ya, saya juga begitu. Ini 1 on. 1 on itu kurang lebih 25,5 juta. Kalikan 12, sudah saya hitung pakai kalkulator, 306 juta. Jadi emasnya sama untanya dijumlah 766 juta. Wahai para gadis, halo, yang gadis, perhatian yang gadis, halo. Kalau nanti ada seorang pemuda yang ngesir Anda, silahkan tanya aja sama pemuda itu, Mas, sampean cinta saya beneran enggak? Oh cinta Dik, cinta mati, tak lamar mengko. Oh iya Mas, ya. Terus kalau dia tanya, Dik, kamu untuk maharnya minta apa? Jawab aja yang penuh lembut, ya, penuh kasih sayang. Mas, saya orangnya gampangan, pokoknya derek sunnah Rasulullah.
Nah, pemudanya kebetulan senang sekali mengatakan, saya orang sunnah, saya ngaji sunnah, opo kabeh sunnah. Oke, kalau memang Anda memang benar-benar sunnah, sok nengei mahar melu sunnah Rasulullah. Kemudian gadis tadi mengatakan, derek sunnah Rasulullah saja. Oh ya Dik, kalau begitu. Oh ya, mari kita baca bareng-bareng Mas buku sejarahnya. Oh ya, sunnah Rasulullah ternyata ya, beliau ngasih mahar kepada istrinya ini nek dirupiahkan 766 juta. Bagaimana sayangku? Silahkan ya. Jadi kalau hari ini ada para pemuda ngelamar jambaan hatinya dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang 15.000 rupiah. Ya, Anda itu teriak sunnahnya tidak usah keras-keras lah. Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Maaf ya, ini sebagai muhasabah ya. Muhasabah umat Rasulullah tertinggal jauh dari contoh yang sudah ditujukan Rasulullah. Beliau ini seorang yang sukses secara ekonomi sebelum diangkat menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa wahyu ilahi. Ketika hidup sebagai orang sebelum diangkat tuh orang yang sukses. Jadi kita kalau mau ittiba Nabi itu juga seperti itu. Mutu umat ini akan meningkat kalau kita memahami Rasulullah itu dengan benar. Sekali lagi ya. Maharnya ya 766 juta rupiah, silakan. Ya kan ya para jomblo-jomblo ini, jomblo sakinah ya. Nah, ini para jomblo silakan kerja keras. Hidup tuh jangan dijalani cuma dengan makan tidur, habis subuh tidur lagi, habis sahur tidur lagi lah. Kapan Anda akan mencapai kemajuan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah, karena kanjeng Nabi itu kerja keras. Saya ulangi lagi boleh ya? Maharnya berapa tadi? 766 juta rupiah kurang lebih. Monggo derek kanjeng Nabi. Lalu harta beliau yang sudah begitu banyak, begitu beliau ini diangkat jadi Rasul itu banyak sekali yang disedekahkan. Bahkan sejarah mencatat ada orang Yahudi itu datang kepada kanjeng Nabi. Ya Muhammad, katanya menurut agamamu semua harta itu milik Allah. Kalau memang milik Allah, coba saya dikasih. Nah, nih coba kalau ini jadi panjenengan, ada orang datang minta harta, kasih enggak? Rasul ngasih dan tidak ngasihnya itu 1.000 lecek atau 2.000 sobek atau 10.000 enggak kepake. Rasul itu ngasih kambing. Berapa kambingnya? Sejarah itu sampai mencatat banyak, saking banyaknya itu menutup satu lembah, antara satu jalan dengan jalan lain itu tertutup kambing, saking banyaknya orang hitungan. Nyoh tak kei. Sehingga si Yahudi itu kembali kepada kaumnya mengatakan, kamu masuklah Islam. Karena Nabi Muhammad itu ternyata kalau dimintai apapun dikuasai tanpa hitungan. Gumun, saking gumunnya. Ayo kita muhasabah ya. Kalau ada kotak amal berjalan, berapa yang dicemplungi. Kalau ada pengumuman penggalangan amal, berapa yang kita kasih. Sementara contoh kita kanjeng Nabi ini banyak sekali amalnya. Pernah juga beliau membagikan uang. Ya, itu diceritakan beliau itu punya sajadah gitu atau apa ya, surban ya, kemudian ada tumpuan uang enggak tanggung-tanggung 90.000 dirham. 90.000 dirham itu kalau dirupiahnya kurang lebih 3,6 miliar. Berapa itu duitnya? Sak tumpuk. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang butuh silahkan. Itu para sahabat satu-satu datang, saya perlu ya Rasulullah, berapa? Dikasih. Yo, kapan mau praktek panjenengan? Silahkan. Depan masjid itu, ya. Duitmu mbok siapno, terus ayo saudaraku siapa yang mau butuh bantuan, kasih. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang Hunain diceritakan, wah, uang hasil rampasan perang itu dibagi-bagikan semua. Beliau itu sholat, kemudian uangnya itu tidak ditengok. Kemudian ketika menengok, kemudian dipersilahkan, silakan yang perlu untuk mengambil, dibagikan kepada para sahabat. Hadirin rahimakumullah, setelah merasa masa kerasulan tidak aktif lagi berdagang, Rasulullah kemudian hartanya dari mana? Dari hadiah para pembesar, juga dari harta rampasan dari peperangan yang dimenangkan. Kemudian Rasulullah SAW ini dicatat ya bahwa Rasul sebagai Rasul itu tidak menerima sodakoh ya, tapi menerima hadiah. Jadi kalau dikasih hadiah diterima, tapi kalau sodakoh itu beliau tidak menerima. Rasulullah SAW ini contoh yang tadi saya sampaikan luar biasa secara ekonomi. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, sikap Rasulullah terhadap harta itu tidak memandangnya sebagai segalanya. Harta itu bisa beliau raih dengan banyak sekali,
tapi tidak dipertuhankan. Seorang utusan Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah, ketika dakwah Rasulullah itu sulit sekali ditentang, itu bicara pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kamu itu membawa agama baru yang memecah belah suku-suku kami. Oleh karena itu begini saja, kita berdamai. Kalau kamu pengen harta, kami kasih harta. Kalau pengen jadi raja, kami angkat jadi harta, jadi raja. Kalau kamu pengen perempuan, tak kasih yang paling cantik. Atau Muhammad, kalau kamu memang itu kelebon setan," bahasa nih sekarang ya, kelebon setan, kesurupan, tak tambake. Kurang ajar sekali ya. Itu caranya memperlakukan terhadap Kanjeng Nabi. Tapi Nabi dengan lemah lembut menjawab dengan turunnya surah As-Sajdah. Dibacakan surah As-Sajdah itu, Utbah bin Rabi'ah bergetar pulang kepada kaumnya mengatakan, Nabi Muhammad itu bukan orang yang bisa diiming-imingi oleh harta, tahta, jabatan, bukan, karena Muhammad itu lebih besar dari itu. Hadirin rahimakumullah, di akhir hayatnya Rasulullah SAW hidup sangat sederhana. Hartanya sudah habis disedekahkan dan untuk modal berdakwah. Bahkan diriwayatkan Rasulullah sedang dalam keadaan sakaratul maut, pingsan bangun lagi menjelang ajal beliau, masih bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, masih ada uang 7 dirham, apakah uang itu sudah disedekahkan?" Ternyata uang itu belum disedekahkan. Kemudian sampaikan di genggaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Apa nanti jadinya kalau Muhammad utusan Allah menghadap Allah dengan ini masih di tangannya? Sedekahkan, segera sedekahkan." Itulah kehidupan Rasulullah SAW. Di awalnya sangat minim, remajanya sangat terengginas, pandai, terampil, pinter, cerdas. Kemudian puncaknya beliau menjadi seorang kaya raya, jaya secara ekonomi. Kemudian secara spiritual naik, diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kemudian secara ekonomi terus mengalami penyederhanaan, nol sampai akhir hayat beliau ini. Beliau mengenolkan harta beliau dan menghadap Allah dalam keadaan bersih. Kesimpulan, saudaraku, jangan diinterupsi mas, jangan diinterupsi, saya belum selesai. Kalau ada orang berdakwah, kamu jangan interupsi ya. Oke, modal utama dalam berbisnis adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan itu sangat penting. Terima kasih ya pembawa acara, tapi jangan diinterupsi, saya belum selesai. Nanti siapapun yang menjadi pembicara di acara Anda, tolong kalau belum selesai jangan diinterupsi, biarkan selesai, karena dia sudah mau meluangkan waktunya. Kalau Anda menginterupsi saya, berarti Anda memutus pesan saya. Sebentar lagi, oke? Modal utama dalam berbisnis itu adalah kepercayaan. Saudaraku semuanya yang ingin membangun bisnis, maka kepercayaan itu nomor 1, bukan uang. Yang kedua, hindari riba. Yang ketiga, hindari ketidakpastian. Yang keempat, jangan menyembunyikan cacat-cacat dari dagangan kita. Itulah yang Rasulullah SAW sudah tunjukkan. Walhasil, beliau berhasil, beliau sukses, dan mari kita teladani. Pahami Al-Quran, pahami Rasulullah dengan benar. Mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya yang keras. Saya berharap panjenengan memperhatikan dan mempraktekkan. Pengajian sehari 7 kali tidak akan berbekas apapun kalau tidak dipraktekkan. Mari bareng-bareng praktekkan bersama kita menjadi umat Rasulullah yang jaya secara ekonomi dan jaya di dunia dan di akhirat. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.